Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangannya? Semuanya percaya, amin? Amin. Kalau kita melihat sepanjang kehidupan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita di atas gunung dan di dalam lembah, kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang setia, amin Bapak Ibu sekalian. Karena itu pagi hari ini saya mengajak kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan, biar penyembahan kita naikkan untuk Tuhan Yesus yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian ini Bapak Ibu sekalian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu amin. Yesus, Ku cinta Kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yes. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hanya ini yang bisa kami berikan bagimu Tuhan. Segala puji dan hormat kami kepadamu Tuhan. Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Saya minta jemaat saja pujikan lagu ini dari depan. Silahkan Bapak Ibu sekalian katakan, Yesus. Sekali lagi jemaat saja katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Ini isi hati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Mari bersama-sama kita mau katakan, ku mau memujimu Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Yes. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari kita mau bermazmur bagi Tuhan kita. Mari kita mau sembah Dia. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, kami mau memujimu, oh Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes, mari nyalakan apimu, nyalakan rohmu, kirabaya rasya, yes Tuhan, biarlah roh kami menyala-nyala, biarlah roh kami menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kirabaya rasya, kirabaya Tak terbatas Tuhan Yesus. Ya Yesus, selamat tiba di Tuhan, selamatkan jiwaku, bangkit dan hujanku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
syukur kekal selamanya. Yes, hanya bagimu Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian kami Tuhan dengan segenap hati kami. Yes, selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan bagi Dia segala pujian. Kekal selamanya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Yes. Mari berikan tepuk tangan yang terhebat buat Tuhan kita. Yeay. Sorakan haleluya. 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 Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau selalu baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, di segala keadaan kami Tuhan, kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan inilah bentuk dari iman kami Tuhan, kami percaya dan kami mau nyatakan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk Bapak Ibu sekalian, kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersukacita dan penuh dengan sorak-sorai. Amin.
buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Dia sungguh baik. Dia baik bagimu dan dia baik bagiku. Dia baik buat kita semua. Mari kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Yeay. Katakan dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih dan Tuhan Allah kemenangan. Yo semuanya. Amin. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yes. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, Tuhan Yesus baik buat siapa? Buat saya. Semuanya tangan di dada Bapak Ibu sekalian. Ya, dia baik bagiku, katakan. Dia baik bagiku. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau tetap menyanyi dengan tangan kita tetap di dada. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, katakan. Dia baik bagi. Yes. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Sekali lagi kita mau katakan, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Yesus. Yo, semuanya kita mau sama-sama katakan. Yes, yes, yes. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Yes. Hahaha, Kau baik Tuhan. Yes. Yesus. He is so good to you, and He is so good to me.
boleh duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala keadaan kita. Dia selalu setia di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini hati kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Segala pujian dan penyembahan kami bawa kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru, selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Pagi hari Tuhan ketika kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan, biarlah kami boleh naikkan pujian penyembahan kami. Buat Tuhan yang besar, buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang berkuasa, buat Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami Bapa. Dan kami bawa semuanya itu Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Nama-Mu saja yang tinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Tuhan karuniakan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami membuka hati kami Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam berkat nama Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu satu kembali. Shalom saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada saat ini akan mengetengahkan sebuah tema yaitu mengenai garam dan terang dunia. Ya sebuah tema yang mungkin tidak asing bagi kita, tetapi mari kita mau lihat lebih dalam lagi. Ya tentang apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita sebagai orang percaya dikatakan atau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Matius pasal 5, ayat yang ke-13 sampai dengan 16, kita akan baca beberapa ayat ini bersama-sama yang akan mendasari akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang kelima,
ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak ini kasih Tuhan, beberapa ayat kita baca ini, kita melihat bahwa di situ dituliskan mengenai kita sebagai orang percaya adalah garam dan terang dunia. Nah, garam dan terang dunia yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 tadi itu adalah sebuah metafora atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada saat khotbah di bukit. Ya, garam dan terang merupakan gambaran sederhana namun mendalam tentang panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, tanpa garam makanan akan terasa hambar, dan tanpa terang maka dunia ini akan tinggal di dalam kegelapan. Nah, kita melihat di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah tentang bagaimana hidup kita sebagai orang percaya itu dapat memberi rasa dan juga dapat memberi arah bagi dunia yang gelap ini. Dan itu artinya kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus itu punya satu tanggung jawab. Bagaimana hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang mencerahkan dan juga memberi rasa di dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Inilah yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan mengenai orang percaya sebagai terang dan garam dunia. Bapak yang saya kasih, kita semua tahu bahwa garam itu selalu membawa rasa pada sesuatu. Dan rasa yang diberikan oleh garam itu adalah rasa asin. Ya, satu rasa yang dibutuhkan setiap manusia. Begitu juga dengan sifat terang. Ya, terang itu selalu memperjelas segala sesuatu. Ya, menerangi segala sesuatu yang mendapatkan akan terang tersebut. Jadi hakikat dari garam itu adalah rasa. Dan garam itu hanya bisa dikatakan sebagai garam kalau dia bisa memberi rasa. Kalau garam itu tidak memberi rasa, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada lagi gunanya. Selain apa? Dibuang dan diinjak oleh orang. Jadi garam itu harus memberi rasa, karena dia dikatakan sebagai garam. Begitu juga dengan terang. Kita semua tahu terang itu adalah lawan daripada kegelapan. Nah, terang dia itu menerangi, menyinari sesuatu dan dia menyingkirkan kegelapan. Sehingga segala sesuatunya menjadi nyata dan jelas. Jadi kita melihat bahwa hakikat dari garam itu adalah memberi rasa. Sedangkan terang adalah dia menyingkirkan atau menghilangkan kegelapan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar ya beberapa prinsip tentang garam dan terang dunia di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kira-kira ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita dalam perumpamaan atau metafora yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya sebagai bagian dari khotbah di bukit. Yang pertama kita melihat prinsip garam yang pertama adalah kita melihat tentang makna garam dan terang. Ya, makna garam dan terang. Kita tahu bahwa selain sebagai pemberi rasa, ya garam ini juga dipakai sebagai alat untuk mengawetkan dan juga sebagai media untuk mencegah yang namanya pembusukan. Nah, jika hidup kita ini dikatakan sebagai garam dunia, maka pengaruh rasa asin di dalam kehidupan kita itu, yaitu yang kita katakan rasa itu sebagai hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu harus meresap ke dalam lingkungan sekitar kita. Baik di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, ya itu dimaksudkan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya
pembusukan moral yang terjadi di lingkungan kita atau di sekitar kita. Karena kita melihat sekarang ini bagaimana kejahatan ada di mana-mana. Ya, ketidakpedulian itu merajalela di atas muka bumi ini. Nah, di tengah-tengah situasi seperti inilah, ya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Yaitu memberikan rasa buat dunia ini. Dunia yang sudah kehilangan rasa, dunia yang sudah lagi ada kepedulian. Ya biarlah kita boleh memberi rasa di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui hidup baru yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita ketika kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu artinya apa? Artinya menjadi garam berarti kita harus tetap mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya itu dari kebusukan. Ya apa yang sudah baik itu harus terus dipertahankan. Sehingga tidak lagi kebusukan-kebusukan itu ada di dalam dunia ini. Tetapi kita menjadi garam yang mengawetkan, yang mencegah pembusukan itu terjadi. Dan yang kedua, tadi prinsip dari disebut sebagai terang dunia, kita disebut menjadi terang dunia, karena apa? Karena Allah itu menghendaki agar kita hidup mengikuti teladan dari Yesus. Teladan dari Yesus seperti apa? Yaitu menjadi pribadi yang membawa cinta dan kasih di dalam kehidupan kita. Ya di mana karakter Yesus itu yang membawa cinta dan kasih harus menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, terang yang kita bawa itu menjadi satu teladan yang memancarkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Ya sehingga orang lain dapat menemukan jalan kepada Tuhan melalui kehidupan kita yang menjadi terang. Itulah yang dimaksud bagaimana kita disebut menjadi terang dunia. Ya menjadi garam kepada dunia ini. Jadi kita melihat hal yang pertama, makna dari garam dan terang dunia bagi pengikut Kristus itu adalah, ya sebagai garam, pengikut Kristus harus menjaga kemurnian imannya dan memperlambat pembusukan rohani yang banyak terjadi di atas muka bumi ini. Ya, kita menjadi garam yang mengawetkan, menjadi garam yang mencegah terjadinya pembusukan rohani di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita itu tetap murni, menjaga iman kita itu tetap kuat, menjaga roh kita itu tetap teguh berpaut kepada Tuhan. Jadi makna dari garam itu adalah bahwa kita harus menjaga kemurnian iman kita. Kemudian makna sebagai terang, kita harus memancarkan terang Kristus melalui tindakan kasih. Dan kita dapat mempengaruhi orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Ya bukannya kita justru masuk ke dalam kegelapan, tetapi justru hidup kita itu menjadi terang. Menjadi hidup yang dapat menyinari kehidupan orang lain. Ya dan Bapak dapat membawa orang lain itu menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Tadi dikatakan bahwa kita melalui menjadi terang, memancarkan akan sinar kasih Tuhan. Dan juga kita mempengaruhi orang untuk selalu hidup di dalam kebenaran akan firman. Itu yang pertama, prinsip yang pertama dari makna dari garam dan terang dunia. Lalu yang kedua kita melihat akan dari fungsi garam dan terang. Ya tadi yang pertama kita melihat makna dari garam dan terang, yang kedua kita melihat fungsi dari garam dan terang. Bapak yang saya kasih, kita mungkin sering mendengar atau bahkan membaca dari beberapa sumber tentang fungsi-fungsi dari garam. Dan kita semua tahu garam itu adalah bagian dari kebutuhan hidup dan mineral yang dipakai sehari-hari sejak zaman dahulu kala. Ya, dalam banyak kebudayaan, garam berfungsi sebagai penyedap dan pemberi rasa. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai bahan pengawet makanan. Ya, kita tahu kenal yang namanya ikan asin, daging asin, sayur asin, telur asin. Semuanya diproses menggunakan garam sebagai bahan untuk mengawetkan makanan tersebut. Garam juga dapat berfungsi sebagai desinfektan atau digunakan di dalam pengobatan. Ya, misalnya garam itu juga dipakai sebagai
untuk mengobati sakit kulit. Ya, garam itu bisa digunakan untuk mengobati sakit kulit. Atau juga dipakai sebagai bahan dari obat infus. Ya, kalau Bapak Ibu opnam di rumah sakit, biasanya dipasang infus. Ya, di infus itu tulisannya apa? NaCl. Itu cairan garam. Ya, jadi garam ini bisa juga dipakai sebagai desinfektan dan juga dalam pengobatan. Selain itu, garam juga berfungsi sebagai benda ritual persembahan dalam upacara spiritual. Ya, bahan ritual persembahan, benda ritual persembahan dalam upacara spiritual. Ya, karena apa? Sebagai bahan utama dari dupa yang dibakar di mezbah, itu menggunakan yang namanya garam. Ya, jadi dupa itu juga menggunakan salah satu bahan utamanya adalah garam. Jadi garam juga dipakai dalam upacara-upacara spiritual. Bahkan garam juga dapat dipakai berfungsi sebagai alat tukar. Ya, pada masa Romawi kuno, harga garam itu sangat mahal. Dan yang namanya garam itu sangat langka. Tidak seperti sekarang ini, kita di mana-mana itu garam mudah didapatkan. Tetapi di masa Romawi kuno, garam itu harganya sangat mahal. Menjadi satu benda yang berharga. Dan juga menjadi benda yang langka. Sehingga pada masa itu, pada masa Romawi kuno, garam itu juga dipakai sebagai alat pembayaran. Ya, dipakai sebagai bagian dari gaji para prajurit. Ya, jadi kalau zaman dulu itu para prajurit Romawi kuno itu ada yang dibayar itu pakai garam. Ya, kalau zaman sekarang kalau dibayar pakai garam ya pasti marah-marah. Ya, tapi di zaman masa Romawi kuno ya para prajurit itu dibayar dengan memakai garam. Karena pada masa itu garam menjadi satu barang yang mahal dan langka. Ya, ini beberapa fungsi dari garam. Nah, ketika kita melihat ada begitu banyak fungsi dari garam, dengan menjalankan fungsinya kita sebagai garam dunia, ya maka hidup orang percaya itu akan banyak memberi fungsi dan berdampak, yaitu memberi cita rasa yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kita harus berfungsi atau berdampak untuk membuat situasi dan kondisi masyarakat di sekitar kita menjadi lebih baik. Ya, kita juga melanggengkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran di tengah dunia ini. Ya, bagaimana seperti tadi kita lihat, garam punya fungsi yang banyak, punya banyak hal yang bisa dilakukan oleh garam, begitu juga kita sebagai garam dunia. Ya, kita sebagai orang percaya, kita harus memberi fungsi dan berdampak melalui kehidupan kita semua. Itu mengenai garam. Lalu yang fungsi dari terang. Terang itu berfungsi untuk menerangi tempat yang gelap. Agar orang-orang yang ada di sekelilingnya itu dapat beraktivitas dengan nyaman dan bekerja dengan baik. Ya, Anda bisa bayangkan ketika malam hari tidak ada yang namanya sinar terang. Ya, baik dari lampu, dari lilin, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita bisa dapat beraktivitas dengan baik? Jalan saja mungkin kita akan menabrak benda-benda yang ada di sekeliling kita. Tetapi akan berbeda halnya ketika di dalam kegelapan itu ada terang. Meskipun mungkin terang itu kecil, tetapi terang itu dapat menerangi jalan kita. Ya, oleh karena itu terang itu dapat menerangi tempat yang gelap agar orang-orang dapat beraktivitas dengan baik, dan terang juga berfungsi sebagai pengarah jalan. Ya, misalnya kalau di pelabuhan itu kita melihat yang namanya lighthouse atau mercusuar. Ya, dia memberikan tanda sinar yang sangat terang kepada kapal-kapal yang ada di tengah lautan. Sehingga kapal-kapal itu tahu bahwa di depan itu adalah daratan. Sehingga kapal itu dapat menghindari tempat tersebut sehingga kapalnya tidak karam dan kemudian tenggelam. Ya, jadi itu menjadi pengarah jalan sehingga orang-orang dapat berjalan dengan baik dan juga kapal-kapal yang ada di laut itu boleh terhindar dari bahaya. Ya, terang itu menjadi pengarah jalan. Oleh karena itu, keberadaan kita sebagai terang dunia adalah seperti pelita. Ya, seperti pelita yang
kita sudah mendapatkan api dari Tuhan Yesus. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita itu menjadi pelitanya Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Ya, pelita tersebut meskipun mungkin terangnya relatif kecil, namun pelita itu harus tetap memancarkan yang namanya terang. Dan sebuah pelita akan dapat berfungsi dengan baik jika pelita tersebut atau terang tersebut diletakkan di tempat yang tepat. Pelita yang ditaruh di bawah gantang, firman Tuhan katakan, atau di dalam keranjang, itu akan tertutup cahayanya sehingga dia tidak akan berguna karena pelita itu akan kehilangan fungsinya untuk memberikan penerangan. Jadi pelita itu harus ditaruh di tempat yang tepat sehingga apa? Pelita itu boleh menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu orang percaya harus hidup sedemikian rupa sehingga mereka tampil bagaikan terang yang menyinari dan menjadi sumber inspirasi baik bagi banyak orang. Ya, hidup kita sebagai orang-orang yang percaya harus menjadi terang yang menyinari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi sumber inspirasi yang baik bagi banyak orang. Ya, tidak membawa orang menuju kebinasaan, tetapi membawa orang itu kepada terang Kristus, kepada jalan keselamatan, kepada terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Pemberi terang. Dengan menjalankan fungsinya sebagai garam dunia dan terang dunia, maka kekristenan yang kita hidupi menjadi bermakna, menjadi berdampak tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, hidup kita tidak hanya hidup buat kita sendiri yang kita lihat secara baik, tetapi juga menjadi bermakna atau berdampak buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Yaitu yang kedua, fungsi sebagai garam dan terang dunia di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama makna dari garam dan terang dunia, yang kedua fungsi dari garam dan terang dunia, dan yang ketiga adalah dampak dari garam dan terang dunia itu. Ketika fungsi dari garam dan terang dunia itu terjadi, maka dikatakan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika fungsi dan garam itu terjadi, maka dunia akan melihat dampak dari perbuatan baik yang kita lakukan dan akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Bapak yang saya kasih, garam dan terang merupakan penekanan yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan peran dan fungsi kita di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Ya, dunia kita tidak akan menjadi dunia yang semakin baik. Ya, karena dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua. Oleh karena itu, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Ya, di tengah dunia yang mungkin tidak semakin baik ini, tetapi kita harus tetap dikatakan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Orang percaya dianalogikan dengan garam dan terang. Karena apa? Karena mudah untuk dimengerti. Garam dan terang dibutuhkan oleh semua orang. Dan kita tahu garam serta terang itu punya banyak manfaat. Kedua benda ini sederhana, mudah diperoleh dan harganya murah. Ya, garam dan terang bukanlah barang mewah, namun punya dampak dan fungsi yang sangat luar biasa. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga bisa memberi fungsi, kita juga bisa berdampak buat dunia yang semakin gelap ini. Dampak garam adalah pengawetan, memberi rasa, dan juga memberikan nilai tambah. Dia menjadi barang yang serbaguna, dan dampak terang adalah mengusir kegelapan, menerangi, serta mengarahkan. Ya, sebagai terang kita harus bisa memberi rasa dan memberikan nilai tambah, punya dampak yang baik buat orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, dan kita sebagai terang, kita mengusir kegelapan, kita boleh menerangi dan mengarahkan hidup orang-orang kepada kebenaran dan jalan kepada Tuhan.
Lalu mengapa kita sebagai orang percaya, kita ini disamakan dengan garam dan terang? Maksudnya adalah supaya kehidupan kita itu dapat bermanfaat dan berdampak bagi orang lain. Ya, jangan kita berbangga sebagai menjadi orang Kristen. Jangan berpuas diri karena kita sudah ditebus dan diselamatkan. Ya, jangan bersukacita karena kita hanya telah menjadi umat pilihan. Tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya berpuas diri, tidak hanya sampai kepada sukacita. Karena kalau kita hanya berhenti pada kebanggaan itu, maka sesungguhnya hidup kita sebagai orang-orang percaya tidak menjadi hidup yang bermanfaat dan berdampak buat orang lain. Ya, tetapi biarlah hidup kita setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan, kita boleh membawa kehidupan yang berdampak dan bermanfaat buat orang lain. Orang percaya harus mampu menggarami dan juga menerangi akan dunia ini. Kita harus memberikan pengaruh yang nyata dan positif kepada dunia ini, karena kehadiran orang percaya di dalam dunia ini harus bermanfaat bagi orang lain, seperti garam dan juga sama seperti terang. Ya, firman Tuhan katakan ketika garam itu sudah menjadi tawar, maka tidak ada lagi gunanya. Ya, garam itu ketika dia sudah rasanya tawar, dia tidak lagi bisa diasinkan karena dia yang menjadi sumber dari rasa asin itu. Jadi kalau garam rasanya tidak asin, dia tidak akan menjadi barang yang berguna. Dan saat kita menyalakan pelita dan kita meletakkan pelita itu di bawah gantang, itu juga menjadi hal yang sia-sia. Karena apa? Karena pelita itu kehilangan kemampuannya untuk dia boleh menerangi hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, dia akan kehilangan sinar terangnya dan tidak akan membawa dampak ataupun manfaat apa-apa. Dan hal yang perlu kita sadari adalah bahwa garam tidak bisa menggarami dirinya sendiri. Dan terang juga tidak bisa memberi terang buat dirinya sendiri. Ya, tetapi garam dan terang itu punya dampak, punya manfaat buat orang lain. Ya, garam itu tidak bisa membuat dirinya diberi rasa lagi, tidak bisa karena dia sumber rasa itu. Terang juga tidak bisa diberikan terang karena dia sumber terang itu. Ya, tetapi dia punya manfaat, dia punya dampak buat banyak orang. Untuk itu sebagai garam dan terang dunia, marilah kita harus tampil untuk kita berbuat baik bagi orang lain dan bukan hanya bagi diri sendiri atau kelompok kita sendiri saja. Ya, tetapi kita boleh menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Tuhan mengharapkan bahwa melalui kehadiran kita di dunia adalah kehadiran yang menunjukkan dari nilai-nilai kerajaan surga. Sehingga membuat orang bisa melihat perbuatan Allah yang baik, serta melalui kesaksian hidup kita, sehingga pada akhirnya apa? Mereka memuji dan memuliakan Allah. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang punya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, di mana mereka boleh mengenal Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Karakter Yesus itu dimunculkan melalui kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika hal itu terjadi melalui kesaksian hidup kita, yang mereka boleh melihat pada akhirnya mereka memuji dan memuliakan Allah. Bahwa Allah itu yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Allah yang berkuasa memulihkan kehidupan kita. Allah yang sanggup melindungi kita. Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Bahkan Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Ya, inilah yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita hidup sebagai garam dan dunia. Ada 3 prinsip yang kita pegang. Yaitu bagaimana kita menjadi makna dari garam dan terang dunia. Fungsi dari garam dan terang dunia. Dan ketiga, bagaimana kita menjadi miliki hidup yang berdampak sebagai terang dan dalam dunia yang gelap ini. Biarlah hidup kita boleh menjadi hidup yang berguna, boleh menjadi hidup yang berfungsi, hidup yang bermanfaat, dan hidup yang berdampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, buat gereja kita, dan juga buat kehidupan kita semua. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan.
Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Tuhan, inilah hidupku. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan biarlah kita boleh menjadi terang yang menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Dan kita boleh melihat, banyak orang boleh melihat akan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu mari berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah pandang dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidup. Ya Yesus, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dimerdekakan dari setiap dosa kita. Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi garam dan terang buat dunia ini. Biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan boleh memberi rasa, boleh membawa terang yang menyinari kegelapan dunia ini. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi teladan yang membawa karakter Yesus Kristus itu melalui kehidupan kita, melalui kehidupan baru, kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi bermanfaat, kehidupan yang membawa dampak buat orang-orang yang di sekeliling kita maupun buat dunia yang sedang menuju kehancuran. Biarlah kita boleh menjadi terang yang terus mengawetkan, terang yang mencegahkan pembusukan rohani yang sedang terjadi di atas dunia ini. Dan bagi kita semua yang rindu untuk hidup kita boleh menjadi terang dan juga garam buat dunia ini, kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang memampukan kita untuk kita boleh membawa seluruh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia yang sedang membutuhkan rasa, bagi dunia yang sedang membutuhkan terang buat kegelapan yang sedang terjadi atas dunia ini. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari Tuhan mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu. Hamba berdoa biarlah Engkau memakai kehidupan mereka sehingga hidup mereka boleh menjadi garam dan terang buat dunia ini Tuhan. Melalui kehidupan mereka banyak jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Bahwa jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau Bapa. Karena mereka melihat melalui kehidupan akan anak-anak Tuhan, mereka boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan mereka rindu untuk mengenal Yesus yang hidup di dalam kehidupan mereka semua. Mungkin hidup kami penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang buat dunia ini Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia, Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menjadikan kami garam yang boleh memberi rasa buat dunia ini, menjadi terang yang boleh menerangi dunia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Yesus itu ada di dalam kehidupan kami. Dan Kau memberkati buat setiap anak-anak-Mu yang rindu, biar kehidupan mereka boleh menjadi garam, boleh menjadi terang Tuhan. Kau pakai kehidupan mereka Tuhan, lebih indah lagi membawa kesaksian yang memuliakan akan nama Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya boleh diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya membawa terang, hidupnya membawa rasa buat dunia ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami lebih indah lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa kami Tuhan. Karena kami percaya, kami berserah menyerahkan hidup kami Tuhan kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Tuhan yang hidup. Memeteraikan Tuhan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pulang, hidup kami boleh menjadi garam dan terang buat dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dan mari kita saat ini akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, untuk kami boleh bersama-sama disucikan, dilayakkan Tuhan, untuk kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi diikat oleh belenggu dosa dan kuasa maut, tetapi kami boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga, karena kasih-Mu, karena pengampunan-Mu, dan karena pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami mengucap syukur dan Kau memberkati kami semua untuk kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada perjamuan kudus pada saat ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali.
Dan kita mempersiapkan diri untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Pada malam terakhir ketika Tuhan diserahkan, di loteng Yerusalem Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan kemudian membagikannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku akan kasih dan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dan maka ini kita akan bersama-sama mengingat kasih dan pengorbanan Yesus yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua 2000 tahun yang lalu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan dengan iman dan percaya, marilah kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Dari yang begitu mahal Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita boleh menerima akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang mengampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Tidur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman, tidur-Mu yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa
kita akan pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sembuh. Sekarang aku sehat. Karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah yang mahal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Darah putranya yang tunggal untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Hingga kita boleh disucikan dan dimerdekakan dari setiap dosa-dosa kita. Mari dengan iman dan percaya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih Tuhan, buat pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita semua. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia, mati di atas salib yang kasar. Semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Dan biarlah kita bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam kekekalan dosa, tetapi kita sudah boleh dimerdekakan, dimenangkan untuk menerima penebusan dengan darah Kristus yang mahal, yang telah tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Syukur kasih setiamu besar bagi kehidupan kami. Yang sudah berikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati bagi kami. Saya bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh bersama-sama pada pagi hari bersama dengan jemaat Tuhan, mengingatkan kasih dan pengorbanan Yesus yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kami. Engkau telah merelakan akan nyawamu Tuhan, untuk menebus dosa kami semua, sehingga kami yang harusnya tinggal di dalam kekekalan api neraka, boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan kami percaya Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami, dan hidup kami Tuhan, boleh dipakai Tuhan, boleh memuliakan akan nama Tuhan, dan boleh membawa orang-orang itu datang kepadamu Tuhan, untuk mereka juga boleh menerima keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Bapa. Dengan percaya kami boleh pulang membawa kuasa kebangkitan Yesus itu ada bersama-sama dengan kami semua. Karena kami berseru kepada Tuhan Yesus yang hidup, kepada Tuhan yang sudah mengalahkan akan kuasa maut. Terima kasih buat kasih dan kebaikan Bapa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus
Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Tulus dan selama-lamanya. Tulus dan selama-lamanya. Tulus dan Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025. Oke, bentar. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 10 yang berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan, tanggal 26 Oktober 2025, diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darto Zakeus. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Nah, untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, GPI Semarang Indah adalah sebesar Rp37.600.000. Dengan perincian dapat dilihat di layar LCD yang ada di depan. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025 adalah sebagai berikut. Saldo Natal tahun 2024 sebesar Rp8.056.500. Persembahan jemaat dan donatur sebesar Rp5.765.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp23.808.500. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung acara tersebut di atas. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah kami sediakan. Untuk panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu dari panitia Natal. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh kembali bersama dalam rumah Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya kasih, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha,
Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Dia sungguh baik.